Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Beda Elektro ini ya, channel review dan unboxing elektronik. Kita kedatangan tipe baru lagi dari salah satu merek terkenal ya, dari LG News 2025 ini. Oke, ini ada di 43 in, ada di 55 sama di 65. Kita bahas yang di 43 inch. Seri paling baru dari LG UA75. Di sini tetap LG UHD-EA UA75 43 in dengan diameter panjang dia 108 cm. Itu prosesor sendiri yang paling baru di LG ini, dia menggunakan Alpha 7 Gen 8 ya, prosesor 4K nya dengan HDR10 Pro dan WebOS pastinya usungan dari merek LG ini. Dukungan dengan Google Cast, Apple AirPlay ya, dan ada meter dan support dengan Apple Home juga. Untuk yang lain nanti kita tes unitnya yang ada di LG ini. UA75 43 inch dengan tipe di sini dia 43 UA7550 PSA. Buatannya sendiri di sini ada dari Indonesia ya. Ya, dibuat di Indonesia. Oke, jadi perubahan apa aja yang di seri ini dibawa ya dibanding yang sebelumnya UT8050 ataupun UT yang lain? Ini nanti kita bahas lagi. Langsung cek unit dari tampilan LG seri 43 UA7550 PSA. Karena di sini jadi untuk tampilan unit dari LG ya, kita bahas di bezel dulu. Bezelnya dengan seri UT8050 masih tetap sama ya. Sudah tipis, cuma tidak setipis di brand lain ya. Jadi untuk bezelnya sendiri di seri LG UA7550-nya ini, dan untuk bezel sih hampir sama dengan seri UT ya. Jadi tetap sama, dan kanan kirinya bawahnya juga gini. Kakinya ya, kakinya sih tidak ada perubahan juga. Logo LG di tengah sini. Nah, yang hilang di sini dia untuk sensor lampu. Jadi sensor lampu dia geser ke sebelah pinggir ya. Di bagian bawah ini agak kelihatan tebal, tapi tidak setipis yang di samping ya. Jadi perubahan terbaru lagi di pada bagian remote. Sini remote-nya lebih kecil ya. Tidak seperti Magic Motion yang sebelumnya. Di sini lebih kecil, kotak ini, dan lebih enak pegangannya. Ya. Perubahan tombolnya, power, input, ada untuk Q menu, ya, dan home. Di sini meter ini untuk voice, jadi untuk barangkali teman-teman mau perintah suara bisa langsung dari sini. Ini kursornya ya, bisa ditekan gini atau pakai pointernya gini, naik turunnya itu bisa. Tombol kembali, tombol pengaturan volume program, tombol cepatnya dia ada Netflix, Prime, Disney Plus, Movies, dan LG Channel ataupun Alexa. Untuk Alexa sendiri mungkin belum bisa secara resmi digunakan di Indonesia, nunggu update terbaru lagi nanti. Yuk kita cek bagian belakang TV-nya. Ini perubahannya, dia pada tampilan unit belakangnya seri LG yang baru ini ya, seri LG yang baru ini perubahan pada seri belakang ya. Sebelumnya kan kalau mungkin teman-teman sudah lihat LG ya, ada di videoku juga sebagian, dia flat, dan untuk garisnya pori-pori atau lubang kecil-kecil dia ditaruh ke atas garis lurus ya. Dan di sini beda, di sini dia lebih tipis, terus agak naik tebal bagian bawahnya. Ini ya perubahan pada seri LG yang baru ini. Ini tutukan bracketnya, barangkali teman-teman mau taruh di tembok 20x20, dan tempat powernya, kabel power itu persis di tengahnya bracket. Jadi nanti barangkali teman-teman pasang bracket, dia tertutup sama bracketnya tembok. Jadi posisi di tengah, bukan di samping kanan kiri ataupun apa, dia di posisi di tengah. Untuk LG spesifikasinya di sini ada 43 UA7550 ya, PSA, mungkin teman-teman ada yang tanya tipenya, dan voltasenya di 100 sampai 24 volt, 5/60 Hz, inputnya dia 110 watt, running power dia 70 watt ya. Ini buatan Indonesia. Jadi teman-teman juga bisa mengetahui produk ini secara lebih, langsung di scan di barcode ini ya.
cek input yang menghadap posisi ke belakang, jadi bisa dicek lagi. Ada LAN, ada USB, ada optical audio out. Ini antena. Ini antena, dia fungsinya di luar negeri ya, kayak Filipina atau yang mana. Dan di sini yang lokalnya untuk digital TV di Indonesia. Cek input samping. Input yang menghadap di samping itu ada 2 HDMI, 1 USB. Jadi USB-nya dia ada 2, HDMI-nya 2 ya. Untuk output sendiri di audionya dia menggunakan optical audio out sama Bluetooth plus ARC yang digunakan di sini. Nanti ya. Jadi teman-teman, untuk input analog kebanyakan TV yang baru sekarang sudah tidak menggunakan ya. Dia menggunakan di ARC, Bluetooth ataupun di koaksial ya, optical koaksial. Oke. Kita bahas cek gambarnya di seri LG ini. Untuk langkah awal di sini langsung muncul seperti ini ya tampilan dari seri LG ini. Oke, langkah awalnya teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi langkah awalnya untuk sekarang dari LG, dia ngikutin langsung tekan di remote. Jadi langsung dikoneksikan dengan remote ya. Ini. Jadi teman-teman cukup tahan dengan tombol OK yang pointernya ini, ditahan dulu aja untuk pairing ya. Nah, di sini sudah tinggal pilihan mau bahasa Indonesia kita gunakan. Masuk berikutnya, pilihan wilayah tetap Indonesia. Masuk berikutnya. Jadi untuk pengaturan aksesibilitas mulai dari gambar, suara, untuk pengoptimalan tampilan, untuk mengoptimalkan tampilan TV kita atur nanti dulu ya. Jadi kita cek nanti di belakang menunya. Ini. Kita login pakai di remote control, jangan pakai perangkat. Kalau perangkat teman-teman harus download LG ThinQ AI ya. Jadi di aplikasi App Store ataupun di Play Store udah disiapin dengan ThinQ AI. Jadi tinggal di download langsung dikonekkan. Kita pakai yang manual dulu saja. Satu hal lagi, di seri LG ini kalau kita mau pakai voice kita harus login dulu ya. Masih memperbarui aplikasi YouTube dulu ya, kita tunggu dulu. Soalnya LG yang baru rata-rata seperti ini, aplikasinya kosongan dan kita harus memperbarui dulu semua, menginstal semua. Beda sama Google TV ataupun yang dipakai di apa ya kemarin Smart TV di merek Toshiba ataupun di Hisense, itu aplikasinya sudah langsung tinggal pakai, jadi nggak perlu update dulu kayak gini. Dan harus nggak usah login lah, untuk voice nya juga dia nggak perlu login. Oke, kalau di LG seperti ini. Dan ya itu tadi yang paling nggak saya suka, ya itu tadi pasti buffering kalau kita masuk ke menu, nunggu dulu, nggak bisa langsung menu A ke B ke C, itu agak slow respon. Jadi untuk YouTube-nya di sini teman-teman bisa lihat belum terkoneksi ya. Memang saya bilang agak lama pada waktu proses penggunaan pertama kali pada seri LG. Soalnya dia harus update dulu, install dulu aplikasinya. Jadi sabar dulu teman ya, sampai bisa dulu. Dan di sini kita mau coba pengenalan pada menu tampilan di sini. Jadi untuk secara menu tampilan ini sudah menggunakan Alpha 7. Jadi otomatis tampilan di sini teman-teman bisa edit di sini ya. Jadi untuk permainan game, musik, muter-muter musik atau apa, di sini bisa menghubungkan satu perangkat dengan ThinQ AI di dalam satu rumah, dalam kontrol langsung. Bekerja bisa, tugas dari kantor bisa diselesaikan di rumah dengan layar ukurannya lebih gede. Aksesibilitasnya ya, bisa dibuat belajar buat anak-anak, klik edit daftar kartu. Dan untuk rekomendasi channel ataupun siaran-siaran apa yang di sini mungkin langsung nampak. Dan ini nanti dari YouTube ini tontonan apa yang teman-teman habis lihat, nanti rekomendasinya muncul di sini ya. Bisa langsung nampak di sini, maupun dari Netflix ataupun dari yang lain. Ini bisa langsung di sini. Cuman kebetulan di sini YouTube-nya masih belum bisa kebuka ya. Dan saya bilang di sini memang lebih agak lemot ya. Dan di sini saya heran juga, koneksinya sudah stabil. Saya pakai hotspot, saya pakai yang 2 handphone, stabil, buat YouTube juga bisa. Dukungan untuk LG, dia sudah menggunakan HDR10 Pro dengan EA prosesornya, dengan Alpha 7 Gen 8 paling news yang digunakan di NanoCell ataupun QNET-nya. Jadi otomatis tampilan di seri ini lebih oke banget. Yaitu tadi kekurangan dari LG ini, yaitu tadi, bukan saya nyimpulkan LG jelek, enggak. Memang waktu kita mau masuk pengaturan itu memang terkesan dengan lemotnya.
pasti ada muter di layar. Itu yang jadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang, LG itu seperti itu. Nggak bisa kita masuk menu itu langsung nampak. Contoh brand satunya yang dari Korea itu lebih enak ya, nggak sebutkan saya brandnya. Brand lain juga dia menu langsung, walaupun kita buka aplikasi apa terus kita masuk menu mau ngatur gambar apa suara itu tek gitu, jadi langsung. Kalau di sini mesti harus masuk buffering dulu baru nampak menu. Itu yang dari saya ya. Untuk yang lain bisa dipertanyakan ya. Jadi untuk yang lain barangkali teman-teman kurang lengkap ataupun apa di review ini bisa langsung ditulis di kolom komentarnya ya. Jadi untuk layar sendiri LG sudah kembali ke hard panel untuk layarnya. Di sini dia menggunakan hard panel ya. Biasanya kan ada pertanyaan untuk layar menggunakan layar apa. Di seri ini dia sudah menggunakan hard panel. Barangkali teman-teman ada yang berminat ya, nanti coba saya ikutkan link pembeliannya. Saya carikan harga yang paling identik dengan pasaran ya, paling rendah yang di pasaran. Jadi teman-teman bisa klik aja link di bawah deskripsi saya, nanti saya ikutkan. Saya kasih link yang paling mendekati harga pasaran ya. Bisa langsung klik aja, nanti setelah beli bisa teman-teman chat ke kolom komentar saya, ajukan pertanyaan seperti apa, enggak apa-apa. Sudah dilengkapi dengan Google Cash ya, yang biasa digunakan di Android. Google Cash itu kan dia menggunakan aplikasi Google Home, jadi kita bisa casting ke TV dari Google ya, itu bisa. Biasanya yang Android ataupun Google TV itu pasti ada dengan Google Cash-nya. Demikian untuk review singkat di 43UA7550 PSA dari LG sharing paling baru di tahun 2025 ini. Mungkin ada salah-salah kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan reviewnya, saya minta maaf. Dan tak lupa lagi yang belum subscribe channel BDA ini, langsung klik aja tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan tombol share-nya. Share ke teman-teman yang membutuhkan seputaran review untuk elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao.